Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya, host Lensa SN khusus ulas berita, Dit ya. Iya. Dan saya malam ini ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Dan kalau kita berdua tentunya ulas berita, Dit ya. Iya. Dan kalau podcast saya ditemani oleh tamu podcast ya. Podcast. Dan sebelum kita ulas berita, kita perlihatkan dulu koran edisi paper hari ini ya. Ya. Ini judulnya 6 tersangka siap disidang ya. Iya. Dan kita apresiasi untuk pembaca Suara Nusantara edisi cetak, koran sn.com dan penonton YouTube Lensa SN yang begitu antusias ya memberikan masukan-masukan dan tentu membaca produk-produk jurnalistik dari Suara Nusantara edisi cetak koran sn.com. Dan kita malam ini ulas berita, Dit ya. Iya. Ulas berita kita ada 2 item yang kita akan bahas karena kita udah sepakati tadi, Dit ya. Iya. Item pertama apa, Dit? Item pertama kita akan mengulas terkait update Kak ya, persiapan persidangan 6 tersangka dugaan kasus korupsi batubara Kak. Kemudian item kedua, Yang kedua kita akan mengulas terkait persidangan dugaan kasus korupsi Jargas PT SP2J yang hari ini digelar di Pengadilan Tipikor Palembang. dan kita ulas berita malam hari ini masuk edisi 245 Senin 4 November 2024. Terkini dari Kejati Sumsel Ya. tentang perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel. Apa, Dit? Silakan. Ya, kita sebut dulu nama perkaranya Kak ya, di mana perkara tersebut yakni dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara tahun 2010 sampai dengan 2014 di wilayah Provinsi Sumsel yang jumlah kerugian negaranya mencapai 488 miliar lebih Kak ya. Di mana untuk update perkara tersebut pada Senin 4 November 2024, Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari mengatakan bahwa berkas perkara 6 tersangka Kak ya pada Jumat 1 November 2024 kemarin telah dilimpahkan berkas pirsiknya ke Pengadilan Negeri Palembang dan pada hari ini Senin 4 November 2024 berkas perkara para tersangka dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengadilan Negeri Palembang Kak. Kemudian jadwal persidangan sudah keluar, Dit? Sudah Kak, dari terkait keterangan Kejati Sumsel tersebut, Suara Nusantara dan koran sn.com mewawancarai Humas Pengadilan Negeri Palembang Zainal SAMH Kak ya, di mana dikatakan oleh Humas Pengadilan Negeri Palembang bahwa sidang perdana ke-6 tersangka akan digelar di Pengadilan Tipikor Palembang pada tanggal 11 November 2024 Kak. Kemudian hakimnya udah ditunjuk. Untuk majelis hakim sudah ditetapkan Kak ya, di mana dikatakan oleh Zainal SHMH selaku Humas Pengadilan Negeri Palembang bahwa ketua majelis hakim yang akan memimpin persidangan tersebut merupakan wakil ketua Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A, yaitu Fauzi Isra SHMH Kak ya, didampingi 2 hakim anggota, yaitu Fitriadi SMH dan Haji Wahyu Agus Susanto SHMH Kak. Kemudian persidangan terbuka untuk umum tentunya, Dit Iya, ya. Kak. Dan untuk penonton Lensa SN jangan khawatir ya, karena terbuka untuk umum, nanti wartawan SN akan berada di sana Ya. dan kita akan update terus berita-beritanya ya setiap jadwal persidangan dan akan kita terbitkan di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Tentu persidangan ini yang dinanti-nanti, Dan ya. Iya, Kak. Termasuk penonton Lensa SN dan pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan kemarin ada statement Pak Susno Duaji ya, Ya. mantan Kabareskrim Mabes Polri yang mengungkapkan semua akan terungkap di persidangan. Iya Kak. Dan beritanya sudah kita terbitkan, Dan ya. Ya. Nah, ini maksudnya apa, Dan? Silakan. Ya, Pak Susno Duaji yang juga mantan Kabareskrim Polri Kak ya, di mana Pak Susno Duaji ini merupakan tokoh masyarakat Sumsel, mengatakan bahwa dalam persidangan ke-6 tersangka tersebut nanti akan terungkap terkait aliran-aliran uang Kak ya, di mana dikatakan Pak Susno Duaji siapa pemberi uang dan siapa penerima dan berapa banyak untuk apa uang tersebut harus diungkap di persidangan tersebut Kak. Termasuk aliran uang, Dit ya. Iya. Apa statement Pak Susno lebih rinci tentang aliran uang ini? Ya, terkait aliran uang tersebut dikatakan Pak Susno Duaji Kak ya, karena perkara tersebut merupakan dugaan kasus korupsi, maka pastinya ada aliran uang, yaitu pihak pemberi dan penerima aliran uang Kak. Jika tidak ada pemberi dan penerima aliran uang tersebut, maka bukan korupsi, kata Pak Susno Kak. Ini segaris yang dikatakan oleh, kita dapat info ya dari Kejati Sumsel, Det ya, bahwa penetapan 6 tersangka yang langsung ditahan itu sudah berdasarkan bukti-bukti transport dan hal yang lain, Det ya. Iya Kak. Dan ini pernah diungkapkan pihak Kejati, Det ya. Pernah Kak.
Mungkin Dedi masih ingat, silakan. Ya, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH Kak ya, memang telah mengatakan bahwa dalam perkara dugaan kasus tersebut terdapat aliran uang Kak ya. Selain itu, Aspitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH menegaskan bahwa adanya bukti transfer dan hal tersebut akan diungkap di persidangan nanti Kak. Tentunya ini menarik ya. Nanti di persidangan akan terbuka semua Ded ya. Dan penonton Desa SN jangan khawatir, kita Suara Nusantara dan Koran SN.com akan membuat beritanya sesuai dengan fakta persidangan. Yang menarik juga tentang TPPU ya. Penonton Desa SN, TPPU itu adalah singkatan dari tindak pidana pencucian uang, benar Ded ya? Benar ya. Dan soal TPPU ini pernah ada statement dari Pak Susno ya, khusus ke Suara Nusantara dan Koran SN.com, dan pernah kita buat berita Ded ya. Pernah Kak. Mungkin Dedi masih ingat, silakan. Ya, Pak Susno Duwaji meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengusut tuntas terkait tindak pidana pencuci uang dalam dugaan kasus korupsi batubara ini Kak ya. Di mana menurut Pak Susno Duwaji, karena hal tersebut harus diungkap tuntas terkait TPPU-nya mengingat dugaan jumlah kerugian negaranya cukup besar Kak ya. Namun Pak Susno Duwaji mengatakan bahwa Kejati Sumsel terlebih dahulu untuk membuktikan terkait dugaan korupsinya, karena menurut Pak Susno yang diduga di korupsi ini kan duit Kak ya, dimana dengan terungkapnya dugaan korupsi maka terungkap juga aliran uang dalam perkara tersebut, sehingga Kejati Sumsel bisa menerapkan undang-undang tindak pidana pencucian uang ya Kak. Oke, Ded ya, kebetulan saya tadi ada di lapangan Ded ya, dan ketemu dengan salah satu penonton Desa SN ya, yang sangat apresiasi dengan tayangan YouTube Desa SN. Terima kasih untuk apresiasi kepada kita ya, dan kita akan terus memberikan tayangan-tayangan berkualitas dan info-info update seputar dugaan korupsi yang terjadi di Sumatera Selatan. Kemudian kita kembali ke jadwal persidangan Ded ya, yang sudah ditetapkan Ded ya, dan bagaimana tentang jaksanya Ded? Ya, untuk jaksa penuntut umumnya Kak ya, di mana Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMH telah mengungkapkan bahwa dalam persidangan ke-6 tersangka di Pengadilan Tipikor Palembang yang sidang perdananya akan digelar pada Senin tanggal 11 November 2024 mendatang Kak ya. Dikatakan Fani Lekasari SMH bahwa tim jaksa penuntut umum tersebut merupakan tim gabungan di mana terdiri dari jaksa dari Kejati Sumsel dan juga jaksa dari Kejari Lahat Kak. Tiap kali kita kupas tuntas soal dugaan korupsi batubara dan sudah tayang di YouTube Lensa SN, penontonnya selalu banyak Ded ya. Ribuan ya. Terima kasih ya untuk penonton Lensa SN, dan banyak juga yang memberikan usul ya. Ada yang lihat WA ke saya, beberapa teman pribadi, kemudian ada yang DM ke Instagram Koran SN, dan kalau ketemu langsung ada yang juga yang menyampaikan langsung ya. Ada yang manggil Kak Agus, tolong bahas lebih dalam masalah apa ya. Dan kalau kita bicara beberapa dugaan korupsi dan ya, ibarat Katong Palembang itu selalu nanya itu, cak mana modusnya? Kadang-kadang ini yang sering ditanyakan ya, modus. Dan pernah kita buat berita tentang modus 6 tersangka dalam perkara dugaan korupsi batubara ini Ded ya. Dan pernah kita buat beritanya Ded ya. Pernah. Mungkin Dedi masih ingat, silakan. Ya, modus dalam perkara tersebut telah diungkapkan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH, yang juga dikatakan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMH, di mana dikatakannya bahwa dalam perkara tersebut modusnya ini bahwa PT Andalas Bara Sejahtera Kak ya, yang merupakan perusahaan milik swasta dengan struktur pengurusan perusahaan yang selalu berubah-ubah, pada tahun 2010 sampai dengan 2013 telah sengaja melakukan kegiatan penambangan di luar izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUP-UP yang masuk dalam wilayah usaha pertambangan operasi produksi milik BUMN PTBA Kak. Hal tersebut dikatakan Umaryadi SMA selaku Aspitsus Kejati Sumsel bahwa perbuatan tersebut harusnya bisa dicegah oleh 3 tersangka yang merupakan ASN pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat Kak ya. Di mana menurut Aspitsus Kejati Sumsel bahwa ketiga ASN ini merupakan selaku ketua dan atau pelaksana inspeksi tambang atau PIT bidang pertambangan umum Kabupaten Lahat dalam periode 2011 sampai dengan 2013. Namun ketiga ASN tersebut tidak melakukan pengawasan atau pembiaran hingga dugaan kasus korupsi tersebut terjadi Kak. Dan untuk mengingatkan ya bahwa perusahaan ini apa namanya Dan? PT Andalas Bara Sejahtera. Ini melakukan eksplorasi ya. Masuk ke wilayah BUMN PTBA. Dan beritanya sudah sering kali kita buat ya. Dan ulas beritanya juga beberapa kali kita buat ya. Dan untuk malam ini kita tidak ulas lagi ya.
Tapi tergantung dengan usulan pembaca nanti Pembaca. Den ya. Tapi ini menjawab pertanyaan penonton SN ya. Ada yang menanyakan langsung, itu bagaimana Pak Agus atau Kak Agus menghubungi Pak Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim Mabes Polri. Dan malam hari ini untuk kesekian kalinya saya jawab. Saya sering kali berkomunikasi lewat telepon, lewat WA, bahkan ada yang ketemu langsung ya. Dan malam ini kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Susno Duaji yang sudah sudah setia ya menjadi narasumber tetap Suara Nusantara edisi cetak koran sn.com, dan termasuk berita-beritanya kita ulas di YouTube Lensa SN. Oke Dan, kita tinggalkan sesi pertama ulas berita hari ini ya, yang membahas tentang perkara korupsi, dugaan korupsi batubara di Sumsel. Dan kita masuk sesi kedua tentang dugaan korupsi Jargas yang sudah masuk persidangan ya. Tapi sebelum kita terkini dari persidangan hari ini, Ded ya, kemarin kita bahas juga tentang Jargas, itu ada kita menyebut kata perwali ya. Perwali ya. Ada yang menanyakan perwali itu apa? Ini ada saja ya. Perwali itu singkatan dari apa, Ded? Peraturan wali kota, Kak. Dan boleh dikutip sedikit apa hubungannya perwali dengan dugaan korupsi Jargas ini? Mungkin Dedi bisa mengulasnya, silakan. Ya, dalam persidangan sebelumnya mantan wali kota Palembang, Kak ya, yang menjadi saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, dan terungkap bahwa dalam perkara ini ada perwali yang diterbitkan oleh mantan wali kota Palembang tersebut terkait pekerjaan Jargas dengan menggunakan metode swakelola, Kak. Oke, dan ini soal janji politik ya. Hingga sempat mantan wali kota atau wali kota Palembang 2 periode yang mempunyai janji politik tersebut berusaha menggolkan proyek ini dengan menyurati DPRD Kota Palembang. Dan sempat menjadi pertanyaan hakim, Ded ya. Nah, kita sentuh dikit apa pertanyaan hakim? Pertanyaan hakim di persidangan kepada mantan wali kota Palembang tersebut mengapa mantan wali kota Palembang tersebut begitu semangat menyurati DPRD Palembang, Kak ya. Dikatakan oleh majelis hakim apakah hal tersebut terkait program prioritasnya atau program apa. Lalu di persidangan mantan wali kota Palembang tersebut mengungkapkan, Kak ya, bahwa dirinya memang menyurati DPRD Palembang untuk menganggarkan penyertaan modal sebesar 22,5 miliar untuk SP2J, karena menurut mantan wali kota Palembang tersebut Jargas ini merupakan program janji politiknya, Kak. Kita tinggalkan dulu soal perwali dan dugaan korupsi yang kita bahas, karena udah kita bahas kemarin, Ded ya. Iya, Kak. Yang kita bahas sekarang terkini dari persidangan dugaan korupsi Jargas yang berlangsung siang tadi. Tanggal berapa hari ini, Ded, untuk mengingatkan? Hari ini tanggal 4 November 2024, Kak. Persidangannya jam berapa tadi, Ded? Persidangannya digelar di Pengadilan Tipikor Palembang dimulai sekitar pukul 10, Kak ya, sampai dengan pukul 16. Dan terbuka untuk umum. Agenda sidang apa tadi, Ded? Ya, dalam persidangan dugaan kasus korupsi proyek pekerjaan penyambungan jaringan instalasi pipa Jargas atau Jargas Alam tahun 2019 pada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya atau PT SPJ BUMD Pemkot Palembang ini, Kak ya, tim jaksa penuntut umum menghadirkan 2 ahli dalam persidangan 4 terdakwa tersebut, Kak. Oke, dan apa keterangan 2 ahli tersebut? Silakan Dedi ulas. Ya, yang pertama kedua ahli tersebut ini Muhammad Denny Murapal selaku ahli dari BPKP Sumsel, Kak ya. Kemudian ahli yang kedua ini Dr. Arif Wisnu Wardana SA MHum selaku ahli bidang korporasi, Kak. Di mana untuk ahli yang merupakan dari BPKP Provinsi Sumsel mengungkap, Kak ya, di mana di persidangan dia mengatakan bahwa hasil dari audit yang dilakukan oleh pihaknya, yakni BPKP Provinsi Sumsel, bahwa dalam perkara tersebut didapati kerugian negara sebesar 3,9 miliar lebih. Sementara terkait keterangan ahli dari Dr. Ahli Wisnu Wardana selaku ahli bidang korporasi mengatakan bahwa PT SP2J merupakan BUMD, Kak ya, milik pemerintah daerah, di mana untuk direksinya apabila salah satu direksi melakukan kelalaian, maka yang bertanggung jawab seluruh direksinya, Kak. Oke, hal menarik lainnya yang digaris bawahi Dedi dari keterangan saksi ahli apa itu, Den? Ya, dari keterangan saksi ahli yang merupakan ahli dari BPKP Provinsi Sumsel, Kak ya, di mana ahli tersebut yakni Muhammad Denny Murapal dalam persidangan ahli mengungkapkan, Kak ya, bahwa
kerugian negara 3,9 miliar lebih tersebut terdiri dari pemotongan upah para pekerja, kemudian juga terkait pembelian material pembangunan proyek Jargas, diantaranya pipa Kak ya, di mana dikatakan oleh ahli tersebut dalam proses audit tersebut dirinya juga mengklarifikasi kepada keempat terdakwa dan juga kepada tukang-tukang yang saat itu mengerjakan proyek Jargas di Kota Palembang ini Kak ya. Terkait hal tersebut ahli juga menjelaskan bahwa permintaan audit kerugian negara tersebut dari permintaan penyidik Ditreskrimsus Polda Sumsel yang meminta dilakukan proses audit di tahap proses penyidikan perkara tersebut Kak. Kemudian apa jawaban hakim terkait keterangan saksi ahli? Ya, keterangan saksi ahli tersebut hakim menanyakan terkait pemotongan upah tukang Kak ya, di mana pemotongan upah tukang ini kan terungkap dari keterangan ahli bahwa setiap tukang itu gajinya 70.000 setiap per meter pipa yang terpasang Kak ya. Di mana PT SP2J membayar 70.000 tersebut di kwitansi, namun ternyata dipotong setelah diberikan 70.000 tersebut 10.000-nya dikembalikan lagi oleh mandor tukang Kak ya. Di mana terkait hal tersebut hakim mengatakan bahwa apakah itu suap, termasuk suap atau gratifikasi, namun ahli menyatakan itu kerugian negara Kak. Oke, 4 terdakwa hadir dalam persidangan tadi Den? Hadir semuanya Kak. Oke, dalam persidangan dengan keterangan saksi ahli ya, ada 2 orang tadi Den ya? 2 orang Kak. Itu ada pengacara 4 terdakwa Den ya? Iya. Semuanya pengacaranya sama Den? Pengacaranya beda Kak ya, di mana ada 2 tim, yang pertama untuk tim pertama merupakan pengacara untuk 3 terdakwa dan 1 tim lagi untuk 1 terdakwa Kak. Ada yang menarik di persidangan tadi, ada statement atau pertanyaan dari pengacara? Ya, pengacara Haja Nurmala SMH Kak ya, selaku pengacara dari terdakwa mantan dirut direktur utama PT SP2J Kak ya, di persidangan menanyakan kepada ahli yang merupakan pihak dari BPKP Sumsel yang melakukan audit penghitungan kerugian negara terkait aliran uang 2,1 miliar yang sebelumnya disebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum mengalir ke orang lain Kak ya, namun tidak diketahui siapa penerimanya. Di mana dikatakan Haja Nurmala SMH di persidangan, apakah ahli mengidentifikasi Kak ya siapa saja orang-orang yang disebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum menerima aliran 2,1 miliar tersebut. Dikatakan oleh ahli dari BPKP Sumsel bahwa pihaknya melakukan audit penghitungan kerugian negara hanya berdasarkan angka-angka Kak ya, jumlah angka yang kerugian negaranya, sehingga dia tidak mengetahui siapa pihak-pihak tersebut karena untuk mengungkap tersebut adalah wewenang dari penyidik Kak. Oke, itu jawaban dari saksi ahli ya, ahli, terkait pertanyaan dari pengacara mantan dirut dari SP2J terkait fee ya. Berapa tadi Den? 2,1 miliar yang tidak jelas ya, tidak jelas kemana alirannya. Dugaan korupsi Jargas ini yang kita kemas dalam ulas berita ini sangat menarik perhatian penonton Lesa SN ya. Iya Kak. Pembaca koran sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak. Makanya kita juga bersemangat ya memberikan update-update dan kupasan mendalam terkait dugaan korupsi ini. Oke, jadwal sidang berikutnya apa Den? Dalam persidangan terungkap Kak ya bahwa Ketua Majelis Hakim Fitriadi SMH telah menetapkan jadwal persidangan keempat terdakwa kedepannya digelar pada Kamis 14 November 2024 dengan agenda masih ahli yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kak. Oke Den ya, sudah 2 sesi ya kita ulas berita malam ini ya. Yeah. Yang pertama tadi sesi pertama perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel ya, yang sudah masuk jadwal persidangan ya. Yeah. Belum ya, tapi sudah teragenda ya. Teragenda. Kemudian tentang dugaan korupsi Jargas yang hari ini ada agenda persidangan ya. Iya. Dan dugaan korupsi Jargas ini mendapat apresiasi yang begitu tinggi ya. Yeah. Dari penonton Lesa SN ya. Bahkan ada yang mengusulkan lebih secara langsung tadi ya. Kak Agus dibahas lagi lebih tuntas ya, karena mungkin ada yang masih penasaran ya. Dan teruslah memberikan masukan-masukan positif ya kepada tim Lensa SN
agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan kita juga sudah di ujung ulas berita, Ded, ya. Iya, Kak. Dan quote kita malam hari ini sederhana saja, Ded, ya. Ketika kau dikhianati atau disakiti, jadikanlah pengalaman berharga karena kau akan bijaksana untuk melangkah ke depannya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.